Ini Prancis. Orang di sini suka menggunakan api untuk melampiaskan amarah. Kembang api di sini juga bukan berarti selamat. Polisi menggunakan perisai untuk memblokir ledakan. Tempat ini juga memiliki anak-anak yang menghancurkan semua. Sepeda motor adalah ciri khas mereka. Untuk menyatakan perang terhadap pemerintah. Mereka bahkan melempar kulkas dari atas. Tujuan hanya untuk streaming langsung. Kekacauan itu mengguncang seluruh Prancis. Dari seorang anak laki-laki yang dipukuli sampai mati oleh 3 polisi. Tetapi seluruh proses telah difilmkan dan diposting secara online. Sehingga menciptakan gelombang opini publik. Keluarga anak laki-laki itu juga tidak biasa. 3 generasi keluarganya semuanya berjuang untuk negara. Kakek buyut adalah seorang prajurit veteran di ketentaraan. Kakak kedua, Abdel juga menjadi tentara. Kakak ketiga, Karim adalah pemimpin Athina. Mokhtar tertua adalah pedagang senjata di sini. Ketika Abdel mengetahui bahwa adiknya telah dipukuli sampai mati, segera dari tim khusus segera kembali ke Athina. Dia adalah orang yang rasional. Dalam konferensi pers, dia yakin pemerintah akan memiliki respon yang tepat untuk insiden ini. Tetapi kakak laki-laki ketiga Karim memiliki temperamen yang panas. Segera melihat wajah polisi dengan jelas. Dia tidak setenang kakaknya. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Ketika semuanya dalam kekacauan, Karim memimpin juniornya ke kantor polisi. Membakar, menjarah untuk melepaskan rasanya. Dengan sangat cepat semua amunisi dikosongkan. Kemudian mengendarai mobil polisi kembali ke Athina. Setelah kembali ke sini, Karim mengumpulkan semua junior. Dan menyatakan kepada polisi bahwa, jika kau tidak menyerahkan pembunuhnya, maka nyawa manusia akan ditukar dengan nyawa manusia. Jika demikian, maka kerusuhan ini tidak akan pernah berhenti. Bahwa perbuatan Karim ini tidak membantunya mencapai tujuannya, tetapi juga membuat marah pejabat pemerintah. Karena menekan Karim, pemerintah telah mengirimkan sejumlah besar pasukan anti huru-hara ke daerah ini. Tapi Karim tidak pernah mundur. Tapi juga membakar mobil yang memblokir satu-satunya pintu masuk Athina. Lalu nyatakan, tidak peduli siapa yang berani mengganggu di daerah ini. Mereka semua ditembak mati. Kakak tertua Mokhtar. Dia terkejut dengan tindakannya ini. Bukan dia khawatir tentang keselamatan Karim. Tapi dia khawatir dengan jumlah senjata yang dia miliki di lingkungan sekitar. Sekarang Karim telah datang ke Mokhtar. Karena melawan polisi. Dia berharap kakak tertua bisa memberikan senjata. Tapi dia tidak sebodoh itu. Dia tidak mau berurusan dengan pemerintah. Jadi saudara-saudara tidak melihat wajahnya lagi dari sini. Sekarang seluruh lingkungan telah lepas kendali. Demi pemadaman, Abdel hanya memiliki satu sisi untuk mengevakuasi orang. Satu sisi mencari Karim. Tapi sekarang dia telah diselimuti oleh kebencian. Tidak mendengar apa-apa sama sekali. Di matanya, jika polisi tidak menyerahkan pembunuhnya, maka dia pasti akan memulai kerusuhan sampai akhir. Di sisi yang lain, orang pada saat evakuasi, secara keliru dipukuli oleh polisi. Itu juga mengapa kedua belah pihak sangat berkonflik. Pada saat ini, pers juga muncul. Menghadapi acara ini sedang begitu hidup. Karim memutuskan untuk mendorong semuanya ke klimaks. Dia memerintahkan juniornya untuk melempar kulkas dari atas ke arah polisi. Jika bisa tampil di depan kamera, dia akan lebih bahagia. Kemudian konflik meningkat lagi. Di bawah jangan berhenti melempar bom asap di atas. Dan di atas, petasan meledak di bawah. Ada anak yang berdiri di atas kencing. Pada saat ini, ada pergantian peristiwa baru. TV menyiarkan tentang kematian adiknya. Mengatakan bahwa kematian adiknya tidak dilakukan oleh polisi. Tapi itu ekstremis sayap kanan palsu. Tujuannya adalah untuk menciptakan perang saudara yang rusuh. Tapi Karim tidak akan mempercayai kata ini.
Menurutnya ini hanyalah salah satu trik untuk mengalihkan perhatian. Lihat foto adiknya. Semakin bertekad dia untuk membalas dendam. Saat ini, Karim mendapat kabar bahwa polisi telah memasuki kawasan tersebut. Dia secara pribadi memprotes. Tidak pernah menyangka akan dikendalikan oleh semprotan merica oleh tentara. Meskipun tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi pada akhirnya tetap mendorong tentara keluar. Dan kemudian satu-satunya pintu masuk diblokir. Jadi, peluncuran pertama pasukan anti huru-hara gagal. Demi menekan Karim, Kapten Regu anti huru-hara menemukan Abdel. Dia berharap Abdel bisa menasihati Karim. Jika terus seperti ini, tidak ada pihak yang akan diuntungkan. Dia seorang tentara. Abdel hanya harus mematuhi perintah. Tapi masih belum sempat menasihati Karim. Lalu dia berdiri di jembatan membaca manifesto reaksioner. Mereka menyerang. Kita akan melakukan serangan balik. Mereka membunuh orang. Kita akan membunuh orang juga. Mereka mengatakan ini adalah kekerasan. Kami akan menunjukkan kepada mereka apa itu kekerasan. Tapi tidak sabar menunggu gelombang kedua kerusuhan Karim. Kapten memberi perintah. Menyerang di dalam Atina. Dan seterusnya pada tengah malam. Para prajurit meningkat dan menyerang bagian dalam lingkungan. Siap. Maju. Dengarkan. Menjaga skuad. Maju. Oleh karena itu, kedua belah pihak pecah pertempuran sengit. Tapi tidak lama, tentara diusir keluar. Tak ada cara yang lain. Mereka hanya perlu berkumpul untuk membentuk cangkang kura-kura. Untuk menangkis pertahanan. Untuk mematahkan postur prajurit. Kembang api dan pengendara sepeda motor mengepung mereka. Saat ini, tangki bensin di tangan Karim langsung dibuang ke tanah. Pasukan anti huru-hara telah dikalahkan. Harus segera mundur diri. Selama kekacauan, ada seorang tentara yang tidak bisa melarikan diri. Akhirnya menjadi sandera Karim. Dia merekam video untuk mengancam pemerintah. Jika mereka tidak mengadili pembunuh adiknya, maka tunggu saja untuk mengambil tubuh prajurit ini. Dan pada saat yang sama, kakak kedua Abdel adalah seorang prajurit. Dia benar-benar memahami konsekuensi dari melakukan ini. Penahanan polisi bukanlah pelanggaran ringan. Jadi pastikan untuk meminta Karim melepaskannya. Sangat cepat dia menemukannya. Baru saja bertemu keduanya, ada perselisihan. Dia pernah membentak Karim agar dia tidak bersikap kasar gitu. Tidak peduli berapa banyak dia menolak. Maka kematian adik bungsu sudah berakhir. Belum lagi menentang pemerintah tidak berakhir dengan baik. Baik penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi orang seperti Karim yang alasannya diselimuti kebencian tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Dia mengutuk kakaknya sebagai pengkhianat. Mengejek tindakannya. Setelah mendengarkan ini, Abdel menamparnya. Pada akhirnya, Abdel tidak hanya gagal menasihati Karim, yang secara tidak sengaja menyebabkan keduanya berbalik melawan satu sama lain. Abdel kemudian memutuskan untuk mengusir orang secara paksa. Tapi Karim tiba-tiba mengangkat senjatanya ke arah mereka dan menyerang. Dipikir mudah untuk keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Karim menyuruh seseorang memblokir pintu keluar. Sementara mereka melarikan diri. Ditemukan oleh Karim. Tidak ada jalan. Abdel hanya menyandera dan lari ke arah yang berlawanan. Di saat genting keduanya bersembunyi di kamar kakak tertua. Tapi bagaimana bisa Karim melepaskannya dengan begitu mudah? Dia ingin melawan sampai akhir dengan polisi. Mengeluarkan satu tangki bensin. Mengancam Abdel untuk segera menyerahkan sandera. Kalau tidak dia akan membuang tangki bensin ini ke dalam ruangan. Melihat itu Abdel ragu untuk menyerahkan orang. Karim langsung menyalakan api. Kemudian mulai hitungan mundur. Pada saat ini,
Pasukan anti huru-hara tiba-tiba muncul di belakangnya. Abdel menangis dan menasihatinya untuk meletakkan tangki bensin. Katakan padanya untuk tidak bertindak kasar. Hanya melihat Karim berbalik untuk bersiap berpose. Ditembak mati oleh polisi. Saat api menelan Karim, Abdel yang patah hati meneriakkan nama saudaranya. Segera bawa alat pemadam api ke depan. Akhirnya padam. Tetapi adik laki-lakinya juga pergi dengan api. Mata pada mayatnya. Dia kesakitan luar biasa. Dia membawa tubuhnya kembali ke kamarnya. Baru 2 hari, dia kehilangan 2 adik laki-laki. Menghadapi rasa sakit ini, tapi Mokhtar tertua tidak peduli. Bahkan memberitahu Abdel bahwa berharap bisa berkat posisinya untuk menyelundupkan beberapa senjata. Jika tertangkap oleh polisi, sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah mendengarkan ini, dia menjadi sangat marah. Langsung tekan Mokhtar ke tanah dan bertarung. Pada akhirnya, saudara tiri ini dipukuli sampai mati. Bahwa kematian 3 bersaudara membuat Abdel berubah pikiran. Dan kemudian dia mengambil alih komando dari Karim. Memimpin semua orang untuk memulai kerusuhan lagi. Dia memerintahkan semua orang untuk menghancurkan semua pipa gas di gedung. Lalu kumpulkan semua gas untuk membuat bom. Kemudian ketika dia menelepon komandan senior pasukan anti huru-hara, suruh polisi dalam 1 jam untuk menyerahkan 3 pembunuh saudaranya. Jika tidak, dia akan menembak seorang sandera. Tapi tidak pernah diharapkan. Tidak peduli seberapa mengancam Abdel, polisi masih bersikeras bahwa pembunuh yang membunuh adiknya bukanlah seorang polisi, tapi itu ekstremis di kanan. Mendengar kata-kata ini, Abdel sesaat kehilangan kendali. Serahkan pembunuhnya kepadaku segera. Jika tidak, aku harus membunuh orang. Lalu dia menutup telepon dengan marah. Dia berjalan ke sel tahanan. Beritahu Junior untuk rekam adegan eksekusi sandera ini. Sandera berlutut di tanah dan tidak berhenti mencoba mengemis. Berharap dia akan menyelamatkan nyawanya. Pada akhirnya, Abdel menarik pelatuknya. Tapi tidak menyakitinya. Tapi biarkan dia keluar dari sini. Saat ini, juniornya menyuruh Abdel untuk segera keluar dari sini. Mengatakan bangunan ini akan meledak. Tapi dia tidak punya niat untuk pergi. Karena ledakan itu diatur oleh dia. Dia tahu akibatnya jika dia menentang pemerintah. Abdel tercengang tergeletak di tanah. Wajahnya penuh air mata. Tapi lebih menyakitkan dari sampai akhir meski kehilangan 3 bersaudara. Tapi dia masih belum mendapatkan jawaban yang tepat. Ini adalah kisah adaptasi nyata. Keluarga korban hanya ingin diperlakukan secara adil. Tetapi sampai mereka mati, mereka tetap tidak mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Tapi Abdel terjebak di dalam antara kebencian kehilangan orang yang dicintai dan loyalitas terhadap negara. Dia masih percaya bahwa pemerintah akan menyelesaikan keluarganya dengan memuaskan. Tapi pada akhirnya itu hanya tumpukan puing.